Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Jadi ada 3 hal yang menjamin data untuk memenuhi syarat valid atau reliable. Jadi yang pertama itu harus menggunakan kontrol positif yang sama dengan penelitian sebelumnya. Contohnya kita akan melakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun kemangi. Nah, pada penelitian sebelumnya itu menggunakan kontrol positif apa? Misalkan penelitian sebelumnya menggunakan kontrol positif thiamphenicol. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan kontrol positif tersebut untuk membandingkan hasil kita dengan penelitian sebelumnya, apakah ini bisa dibilang valid atau tidak. Yang kedua itu kondisi objek yang digunakan. Jadi kondisi tersebut dapat mempengaruhi data yang valid dan reliable, dimana contohnya kondisi pelarut yang kita gunakan sudah tidak bagus lagi. Jadi pada penelitian sebelumnya itu hasilnya kadar atau intensitasnya itu tinggi. Nah, pada hasil penelitian kita itu kadar atau intensitasnya itu rendah, maka pelarut yang kita gunakan itu dapat mempengaruhi hasil tersebut. Yang ketiga itu data orang lain diperlakukan sama dengan data kita. Jadi contohnya kita ingin melihat alkaloid pada tanaman kecubung. Jadi kita bisa menggunakan metode pada peneliti sebelumnya. Misalkan pada metode peneliti sebelumnya itu menggunakan ekstraksi, maserasi, dan screening fitokimia untuk uji alkaloid. Jadi kita bisa menggunakan metode tersebut. Dan juga kita bisa menggunakan metode ini untuk analisis data pada peneliti sebelumnya seperti uji ANOVA 1 arah. Nah, kita juga bisa menggunakan analisis data tersebut. Baiklah, sekian untuk jawaban nomor 3. Terima kasih.